Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Rahmania Baharudin dengan NIM N0112211100 dari kelas Pendidikan Agama Islam Farmasi B. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait rangkuman materi mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Konsep ketuhanan telah dikenal sejak manusia ada di dunia. Dasar dari konsep ketuhanan ini ialah adanya sesuatu yang maha gaib. Konsep ketuhanan yang paling awal ialah animisme dan dinamisme. Kedua konsep ini mulai ada sejak manusia purba dan sifatnya sangatlah sederhana. Segala sesuatu yang sifatnya gaib dikaitkan dengan keberadaan Tuhan. Kemudian konsep ketuhanan berkembang seiring terbentuknya struktur masyarakat pada manusia. Dalam konsep Islam bahwa yang wajib disembah dan dipertuhankan adalah Allah Subhanahu wa taala, tiada lain selain Dia. Permasalahan muncul di seputar cara manusia mengetahui adanya Tuhan dan keberadaan sifat-sifat Tuhan. Permasalahan ini dalam perkembangan selanjutnya melahirkan kajian agama tersendiri yang seperti yang kita kenal adanya ilmu tauhid atau ilmu kalam. Agama Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui rasul-rasulnya berisikan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Agama Islam merupakan agama yang sangat menekankan tentang keesaan Tuhan. Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud dalam agama Islam ialah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah terbukti dan dengan tertulis dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam tentunya harus meyakini bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia merupakan makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk sesempurnanya makhluk. Keberadaan manusia adalah yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia memiliki fisik, perasaan, hawa nafsu, juga akal yang membuat manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Hakikatnya, manusia menurut Islam bukanlah seperti hewan, tumbuhan, atau makhluk lainnya yang bernyawa. Manusia diciptakan karena memiliki tujuan. Bagi umat Islam, konsep manusia adalah dilihat dari bagaimana maksud dan tujuan Allah di dalam kehidupan ini. Konsep manusia menurut Islam itu berdasarkan dari tujuan diciptakannya. Semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita menganggap Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah, sebagai tempat bergantung dan diagungkan, dan diikuti seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala kelarangannya. Tanpa melakukan ibadah kepada Allah, niscaya manusia akan tersesat dan kehilangan arah hidupnya. Ibadah bukan hanya saja berarti sekedar melaksanakan ibadah ritual atau yang sifatnya membangun spiritual saja. Ibadah artinya mengabdi, menjadikan diri kita sebagai abadah dalam hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah artinya bukan hanya saja melakukan sholat, melainkan semua aspek diri kita bisa dijadikan ibadah asalkan membawa kebaikan dan pahala.
konsep manusia dalam Islam juga tidak menghalangi manusia untuk memilih, menggunakan kehendak bebasnya dan melakukan apapun yang diinginkan manusia. Hanya saja segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia pasti ada efek dan risikonya. Tentu hal tersebut tidak bisa dihindari dan harus diterima dan dilakukan oleh manusia. Untuk itu konsep manusia dalam Islam tidak timpang sebelah. Konsep manusia dalam Islam juga tidak menganggap bahwa manusia boleh sebebas-bebasnya untuk melakukan sesuatu. Untuk itu ada aturan bagi manusia. Aturan tersebut bukan dalam rangka untuk membatasi atau membuat manusia tersiksa. Hakikatnya aturan tersebut dibuat agar manusia terhindar dari keterpurukan dan kesesatan. Nah, dalam Islam tentunya ada hukum yang berlaku serta adanya hak asasi manusia yang sangatlah dipentingkan. Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan untuk tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat. Adapun yang menjadi sumber hukum dalam Islam yang pertama yaitu kitab Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Kedua adalah sunnah, yaitu cara hidup Nabi sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu ijma dan qiyas. Kemudian ada konsep hak asasi manusia, di mana konsep hak asasi manusia ini mengandung prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, penghormatan terhadap sesama manusia. Dalam hal ini persamaan yang dimaksud yaitu Islam memandang manusia itu sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Walaupun kita memiliki agama yang berbeda, kita tetap memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada perbedaan satu sama lain. Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling mengerti, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi kerukunan ini sangat penting di samping karena merupakan keniscayaan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Dapat kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri, di mana manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dengan begitu, haruslah kita membangun suatu komunitas sosial untuk menjalankan hubungan dan interaksi antar sesama manusia tanpa melihat adanya perbedaan agama. Akan tetapi dalam proses interaksi juga diperlukan moral dalam berucap maupun bersikap. Selain moral, etika dan akhlak juga sangatlah diperhatikan dalam berinteraksi sesama manusia. Ketiga hal tersebut memiliki perbedaan dari segi tolak ukurnya. Akhlak tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Etika tolak ukurnya adalah pikiran atau akal. Dan sedangkan moral tolak ukurnya adalah norma hidup yang berlaku dalam masyarakat. Nah, Islam sangat mendukung umatnya untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Dalam hal pengembangan IPTEK, semua umat Islam dapat mempelajari dari orang-orang non-Islam, di samping juga itu dapat mengembangkan IPTEK dari spirit agama Islam sendiri. Oleh karena itu, produk keilmuan yang datang dari orang-orang non-Islam secara umum bersifat sekuleristik, maka setelah dipelajari sebelum diadopsi dan diterapkan di dunia Islam, penting untuk terlebih dahulu diberikan nilai-nilai keislaman agar tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran hukum Islam. Karena di saat ini banyak sekali pengaruh dari kemajuan teknologi yang memberikan dampak negatif terhadap kebudayaan Islam. Kemunculan dan penyebaran budaya liberal bukanlah proses yang bergantung alami, tetapi merupakan hasil dari proses liberalisasi budaya yang dijalankan secara sistematis dan reorganisir.
Liberalisasi budaya juga tidak jauh-jauh dari rekayasa Barat. Budaya liberal atau budaya bebas ini bukanlah berasal dari ajaran Islam. Budaya Barat yang mengusung nilai-nilai liberal yang dimasukkan secara paksa di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas Muslim. Jadi perkembangan budaya liberal di tanah air ini terlepas dari konspirasi Barat. Akibatnya nilai-nilai Islam mudah dirobohkan melalui konsep mereka yang sebarkan. Oleh karena itu sangat diperlukan kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Melalui ilmu pengetahuan sangat diperlukan di masa-masa perkembangan teknologi ini untuk membedakan mana hal yang baik dan mana yang buruk. Dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaranya kamu adalah orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut diterangkan secara jelas pentingnya menuntut ilmu bagi seorang muslim. Orang yang memiliki pengetahuan tentang akidah, ibadah, serta ilmu duniawi yang mampu maka dirinya akan terhindar dari kebodohan. Kedudukan orang berilmu dalam Islam berada di tempat yang mulia dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiplin ilmu pengetahuan dalam Islam semuanya harus menjadikan akidah sebagai asas dasar ilmu tersebut. Kategorisasi utama dari segi kewajiban mencari ilmu adalah pengembangan ilmu menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah ilmu yang wajib bagi tiap muslim mengetahuinya. Disiplin ilmu yang dipelajari dalam Islam itu banyak sekali, salah satunya itu ilmu politik. Tafsir tentang sistem politik Islam saat ini begitu beragam. Ada yang menganggap bahwa sistem politik Islam adalah demokrasi, ada juga yang menganggap bahwa sistem politik Islam adalah komunis. Keduanya adalah persepsi yang tidak bisa dibenarkan, yang tidak benar-benar dibetulkan. Di negara kita sistem politik yang dipakai adalah demokrasi, bukan apa-apa dengan penduduk yang jumlahnya ratusan juta dengan agama yang bermacam-macam. Diperlukan satu sistem yang bisa melindungi semua orang di dalamnya. Sejauh ini demokrasi adalah pilihan yang tepat. Meskipun demikian masih banyak kelompok-kelompok yang melawan dan menolak ke demokrasi ini dan ingin menggantikan demokrasi ini dengan sistem politik yang lebih islami. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pengucapan saya yang salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.